Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali untuk menguak hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib yang sampai saat ini juga mungkin belum terpecahkan, dan kita di sini akan mengungkapnya dari hal-hal segi-segi gaib maupun berita-berita di alam gaib. Dan alhamdulillah untuk konten kali ini kita ditemani lagi oleh mediator kesayangan kita. Ini ada Kang Mas atau bisa disebut dengan Gus Hadi Mulyoto, mediator kesayangan kita semuanya, dan beliau ada di samping saya ini. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat ya. Ya mungkin nggak ada rasa sakit atau apa, Gus? Tidak ada. Lemes tidak ada. Tidak. Ya, alhamdulillah beliau ini selalu senantiasa berjuang untuk membuat konten dan memberikan wawasan-wawasan untuk menyediakan wadahnya untuk jadi mediator. Sebelum kita ke konten, seperti biasa kami akan sapa dulu untuk bagi para pemirsa, para pemerhati, subscriber dimanapun berada yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Madura, Bali, di seluruh Indonesia, dan juga yang mungkin ada dari luar negeri, yang ada dari Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya, dan selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru mata angin. Untuk konten kali ini kita akan membahas lagi tentang apa tadi, Gus? Presiden yang 2024. Presiden 2024. Jadi dampak apa nanti yang terjadi setelah pemilu ya, pemilu 2024 ini. Dan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang sudah mengungkapnya, dari YouTuber terkenal yang ada di media sosial sudah mengungkap tentang dampak yang akan terjadi di Pilpres 2024 itu. Dan mungkin kericuan juga diungkap di situ, huru hara juga diungkap di situ. Mungkin banyak sekali kejadian yang di luar nalar yang akan terjadi di tahun 2024, tentunya setelah Pilpres nanti. Dan di sini juga kita akan ikut mengungkapnya, dan apa sih yang akan terjadi nantinya, dan bagaimana dampak-dampaknya bagi seluruh masyarakat Indonesia ini maupun masyarakat senusantara ini, dampaknya setelah Pilpres nantinya. Kita akan ungkap dari sisi gaibnya tentang itu semuanya. Dan kami himbau sebelum nanti kita melakukan mediumisasi, konten ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemilik kebenaran. Jadi jika di konten ini kok tidak sesuai dengan keyakinan sampean semuanya, harap dimaklumi saja. Jadi kita hanya memberikan apa yang kita bisa dari mediator, dari segi mediumisasi. Jadi ambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konten ini tidak usah diperdebatkan. Jadi kita jadilah penonton yang bijak untuk menyikapi apa yang terjadi nantinya. Ya, mungkin sudah siap Gus Hadi? Insya Allah. Insya Allah sudah siap ya. Mungkin hadap ke sini aja berhadapan. Saya akan protek dulu tubuhnya Gus Hadi ini biar tidak ada penyusup nantinya yang masuk, atau mungkin yang ingin mengaku-ngaku atau membohongi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau. Protek tubuh mediator. Penyusupnya yang dari dalam itu semuanya terkunci. Allah keluarkan semuanya. Yang dari luar tidak bisa masuk, terkunci otomatis. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan saja yang boleh masuk dalam tubuhnya mediator ini. Terkunci, terbentengi,
dari kejahatan gaib apapun. Allah. Dengan izin beliau, saya minta salah satu dari golongan gaib yang bisa menjelaskan tentang dampaknya Pilpres 2024 nanti. Saya minta dengan izin guru kami. Diperkenankan hadir, silahkan hadir ke sini. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Saya persilahkan masuk dalam tubuh mediator. 100% masuk menggunakan jasadnya. Bila suaranya tersambung, semuanya tersambung semuanya. Kunci hati dan pikirannya mediator. Sallallahu. Bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Otomatis masuk penuh, full. Kuasai full. Siapapun yang masuk, jika penyusup dan bukan yang saya maksud tadi, dan jika bukan yang diperkenankan hadir ke sini oleh guru kami, langsung keluar. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dari golongan apa ini? Saya yang mewakilinya dari golongan pemimpin. Terus sampean dari golongan jin, siluman apa? Dari golongan apa? Dulunya manusia nyata. Ya, terus? Ya. Oh, dulunya sampean ini manusia. Ya. Ya. Kebenarannya saya protek. Kalau berbohong, tubuhnya terpotong-potong, terbakar sekarang juga. Jadi yang diwakilkan oleh pemimpinnya sampai pemimpin negara atau pemimpin apa? Itu tidak boleh disebutkan, nanti ada pengakuan-pengakuan yang lain. Itu Ya. punya nama tidak? Dulunya punya. Itu suatu rahasia nanti. Nah, dulu hidup di zaman apa? Tidak jauh dari sekarang. Oh, tidak jauh dari sekarang. Iya. Ya, ya begini, saudara, saya ingin bertanya tentang dampak yang akan terjadi setelah pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Itu mungkin ada dampaknya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada apa saja ya? Mungkin bisa diceritakan dari mulai dasarnya supaya kita semuanya bisa mengerti dan mengantisipasi itu semua. Silakan. Itu semua ditekankan pada rakyat-rakyat Indonesia. Itu diterangkan dalam bangsa kami, bahwasanya antara perebutan pemimpin itu ada yang kalah, ada yang menang.
ada yang curang, ada yang resmi dari hasil pemilihan tersebut. Semua itu ada ambisi, nafsu untuk memimpin negeri ini. Memang kalau yang menang bangga akan itu, namanya manusia. Ya. Tapi bagi yang kalah, ia kalau mau menerima atas kekalahannya, tapi di belakangnya itu pendukung-pendukungnya pasti tidak akan terima untuk itu. Maka selalu mendorong calon pemimpin yang kalah itu untuk melengsarkan yang menang nanti. Dari itu strategi gimana caranya supaya adanya pemilihan pemimpin yang kedua untuk menggagalkan yang sudah menang itu. Itu ada seperti itu. Ya, pasti. Untuk menggagalkan. Iya. Berarti bagaimana itu nantinya prosesnya Pilpres nanti? Prosesnya itu menurut pandangan kami dari bangsa lain, Ya. bahwasanya memang sedikit banyak kalau dalam pemilihan itu sudah berkali-kali ingin berdiri menjadi pemimpin, Ya. tapi tidak memenangkan untuk itu, dan beliaunya sudah menguasai strategi apapun, bekas pemimpin apapun, tahu strategi negara, Ya. tahu kerjasama antara negara, dan sekarang menjadi pejabat yang menguasai persenjataan. Dari itu dibuat acuan untuk beliaunya, jika nanti berdiri Ya. akan kalah, maka strategi dulu akan dipakai. Dalam masa mudanya akan dipakai untuk menggagalkan yang sudah menang. Itu termasuk licik atau apa? Itu memang dalam perebutan pasti ada yang itu. Ini dampaknya bagi masyarakat lalu apa? Ya pasti dampaknya pasti yang disebutkan tadi. Pasti ada lengseran pemimpin negara itu, pasti ada kericuan, penjarahan, itu ditunggangi dengan itu. Berangkatnya pertama dari tadi, maka akan timbul dalam negeri sendiri, atau mungkin bisa terjadi huru-hara. Huru-hara itu kekacauan dari segi pokok utama. Kalau memang
dari pendapat kami dari bangsa lain Ya. adalah cita-citanya begitu. Kalau nanti saya kalah, saya punya cita-cita begini. Jadi sudah sampean baca ya? Iya, Kok sampean bisa tahu ini, saudara? sudah tahu. Itu strategi yang dulu pemimpin bisa kerjakan. Caranya begitu. Ada kerjasama dari bangsa lain yang menciptakan persenjataan tadi. Itu suatu strategi besar kalau gitu ya? Iya, apalagi yang mendukung itu bukan bangsa Muslim. Ya. Ya, itu menurut pandangan kami. Tapi lain lagi dengan pandangan manusia kasat mata nantinya, ke depannya. Itu ada dukungan dari negara non-muslim. Itu soalnya sudah terbaca dari negara non-muslim bahwasanya Indonesia munculnya di zaman ini yang menguasai dunia adalah munculnya dari negara ini. Siapa tahu strategi ini nanti calon bakal pemimpin zaman ini ikut, pengikut-pengikutnya bisa kocar-kacir dengan senjata modern ini, bisa terpecah belah. Begitu. Oh, jadi ya untuk tujuan untuk itu juga ya? Iya, untuk itu juga. Maksudnya pemimpin yang akan memimpin zaman ini ya akhir zaman nih, Pak? Iya, akhir zaman. Apakah mungkin akan terjadi seperti dahulu kala, Mbah atau saudara, yang gerakan apa itu dulu ya? 30 September itu. Itu untuk perebutan pemimpin perang. Ya. Ini yang memegang senjata, yang menciptakan senjata, mendukung untuk itu. Nanti biar tidak lahir kelompok ini. Kelompok apa? Kelompok pemimpin akhir zaman dari pengikut-pengikutnya. Lahirnya kan diperkirakan sudah terendus dari bumi timur ini. Jadi yang mencalonkan sebagai pemimpin negara itu semuanya berarti sudah tahu ya, Mbak? Sudah tahu. Ada bahan tandingan antara golongan partai besar. Adanya muncul baru, membuat partai baru untuk menandingi kelompok golongan partai besar tadi. Tapi asalnya garis keturunan yang memimpin sekarang ini. Padahal sudah ada calonnya di situ. Nah, itu nanti dampaknya apa? Ya, dampaknya itu menurut pandangan dari bangsa kami Ya. adalah sudah pernah dilakukan
seperti peristiwa tahun terdahulu untuk melengsarkan kepemimpinan yang sudah lama berdiri, tidak pernah gonta-ganti, itu dilengsarkan dengan cara kericuan tadi. Ya. Terus dari dampak-dampak yang akan terjadi itu, bagaimana nanti cara menyikapi itu semua bagi seluruh masyarakat senusantara ini supaya nanti tidak ikut serta dalam apa yang akan terjadi, dampak-dampaknya itu? Ya, nanti kalau mau memilih harus dipilah-pilah dulu. Biasanya ekonomi yang buat acuan dari pemilihan tersebut. Maksudnya ekonomi itu rakyat dibeli Ya. untuk memilih itu. Biarpun cuma sekedar apa pakaian atau bahan makanan, biasanya itu Ya. disampaikan untuk itu. Kadang fasilitas sarana prasarana umum dibangun dulu. Ini yang membuatkan calon ini, maka mengambil hati dari sang pemilih adalah rakyat. Itu intinya. Ditekankan, pilah-pilah dulu dari dulu-dulunya keturunannya bagaimana dalam kepemimpinan negeri ini. Tuh. Maksudnya istilahnya dulu-dulunya pasti tahu rakyat Indonesia itu bisa menimbang, membedakan ini dipimpin oleh ini dipimpin oleh garis keturunan ini, bagaimana ada yang berdiri itu untuk penyalonan itu. Apakah nanti yang akan jadi itu memiliki keturunan sama dengan yang sekarang terjadi? Kan katanya itu yang barusan kemarin itu, yang presiden sekarang ini itu memiliki darah dari Kahyangan. Semuanya itu ada dari darah situ semua yang pernah memimpin negeri ini. Oh, ada keturunannya ya? Iya. Tapi itu harus dicari, dirasakan di atas kepemimpinan ini itu bagaimana menindas rakyat atau bagaimana itu nanti kalau berdirinya itu dirasakan. Garis keturunan yang dulu-dulu ada yang mencalonkan untuk itu. Tapi mungkin dari pandangan sampean itu, maaf ya, mungkin sudah tahu ya yang akan memimpin nantinya. Tapi jangan dikatakan, tidak usah dikatakan, mungkin sudah tahu ya. Iya. Itu. Dari salah satu itu yang mungkin sesuai dengan kriterianya, atau mungkin dari leluhur-leluhur dulu dari negara Indonesia ini yang sudah memilih dan sesuai. Iya. Dari hati nuraninya itu tulus. Itu makanya hubungannya ke sana tingkatannya tinggi. Orangnya sederhana apa? Orangnya sederhana itu. Selalu mengalah biarpun dihujat apapun. Seperti yang sekarang ini ya, banyak dihujat tapi selalu merendah hatinya gitu. Tidak boleh disebutkan, nanti bisa ditimbang. Baik, mohon maaf
Ya, Jadi mungkin kita semuanya nanti ya ada sarannya Mbah, supaya tidak terjerumus ke dalam apa ya, dampak-dampak tadi. Sarannya bagaimana? ya Pesan-pesannya. pesan-pesannya sudah diperjelas. Diperjelas. Seorang pemimpin itu biarpun dihujat apapun, menerima dengan legowo. Kepribadian yang sederhana untuk menata rakyat semuanya. Terus saya mau tanya Mbah ini sedikit tentang, katanya ada yang dimaksud dengan apa ya, pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang terdahulu, ada namanya Notonegoro. Itu apa maksudnya? Katanya ada bilang no itu Soekarno, to itu Soeharto, dan apalah itu saya juga tidak tahu. Mungkin dari pandangan sampean bagaimana? Itu mungkin ilmu Jawa ya. Iya, itu ilmu perkiraan saja. Sebenarnya di dunia kami tidak ada untuk itu. Ya. Tapi akan ada yang terakhir nanti. Mencakup dunia semuanya. Al-Mahdi itu. Berhati Rasul tadi. Ya, supaya kita semuanya dipertemukan oleh beliau. Ya. Ada pesannya lagi yang mungkin ingin disampaikan? Ya tadi perlu dipilah-pilah tadi. Antara pemimpin yang dulu mengutamakan keluarga apa untuk rakyat. Ada itu dulu. Mengutamakan keluarga maksudnya kekuasaan ada di keluarga. Apapun, misalnya dari produksi makanan terbesar punyanya anaknya ini, punyanya anaknya ini. Itu dikuasai untuk itu. Garis keturunannya kalau mau memilih, ya itu tadi sudah disebutkan tadi. Itu ya Mbak. Iya. Dampaknya ya begitu luar biasa sekali yang diceritakan tadi ya. Iya, tapi dari ini yang menguasai tadi tidak terima kalau ini berdiri nantinya. Begitu. Intinya begitu. Iya. Jadi sudah menyusun strategi ya. Iya. Tapi didukung dengan yang negara non-muslim tadi. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin sangatlah sudah jelas sekali bagi para pemirsa dan penonton Insan Praja dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sampai boleh kembali atau saudara boleh kembali ke asalnya lagi, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke sini, dan saya juga ucapkan mohon maaf sudah mengganggu persemedian panjenengan. Silahkan sekarang boleh kembali, dan sekarang dibawa semuanya efek-efeknya yang ditinggalkan dalam tubuh mediator itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gus rasanya Gus? Sepertinya ada sedikit perbedaan antara yang ini sedikit berwibawa sekali sepertinya orangnya. Ya, kelihatannya bekasnya pemimpin. Mungkin yang saudara semua yang memiliki kelebihan boleh dilihat, atau mungkin bisa melihat alam gaib apa sih yang masuk dalam tubuh mediator. Silakan dilihat. Kalau saya tidak mau menjelaskan sebab nanti bisa selisih paham ya dengan pengakuan-pengakuan itu, makanya dia menyembunyikan identitasnya.
Dan sebenarnya ini hanya hiburan saja. Kami juga di sini tidak ikut campur untuk serta apa ya politik tersebut, karena juga apapun nanti yang jadi itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini hanya memberikan wawasan, hiburan-hiburan mungkin yang membutuhkan lah supaya kita bisa tahu semuanya. Begitu. Apa yang disampaikan tadi ya seperti itu. Jadi namanya pemimpin kalau yang sejati itu tidak tidak mengikat keluarganya, tapi semuanya dia lakukan untuk rakyatnya, menyayangi. Dia dihujat tapi dia tetap kokoh kuat, tetap berdiri, tidak menanggapi hujatan-hujatan itu. Jadi seperti itu. Nanti ya kembali ke pemirsa semuanya yang punya hak pilih. Jadi seperti itu. Jadi pesan dari Insan Praja, apapun nanti yang terjadi tidak usah ikut dalam panasnya dunia seperti itu, supaya kita nanti tidak terjerumus jika tidak sesuai dengan apa yang kita damba-dambakan. Ya kita kembalikanlah, karena semuanya itu Allah yang ngatur. Jadi kita tidak usah panas, hati kita ini terus berzikir kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat kita. Jadi kericuan tentang apa tadi ya, seperti ya apa tadi Gus, ada kericuan terus ada kayak huru hara. Nah itu terjadi karena kericuan, terus apalah tadi terjadi karena kita itu suka mengikuti, kan kita tidak terima apa yang terjadi. Bahkan kalau kita bisa pikir apa yang terjadi itu sudah dikehendaki Allah, kita akan bisa menerima dengan lapang dada, karena itu semuanya atas aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Sekian dari kami, dan apabila dari kata-kata kami tadi ada yang menyinggung saudara semuanya ataupun kelompok-kelompok dari pemirsa semuanya, kami mohon maaf. Dan apabila dari segi tingkah laku kami ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, juga kami mohon maaf. Mungkin dari segi video ada yang kurang bagus, segi suara ada yang kurang jelas, kurang keras. Nah akhir-akhir ini ada yang mengeluhkan suaranya kurang keras mas. Nah ini insya Allah kedepannya juga kali ini, saat ini juga Insan Praja akan memperbaiki semuanya. Jadi oh ya, saya ucapkan terima kasih untuk mungkin dari fanbase Insan Praja yang sudah mengirimkan makanannya dari saudara kita dari Magelang. Saya ucapkan terima kasih sudah repot-repot mengirimkan makanan, dipaketkan ke majelis Insan Praja ini supaya panjenengan rezekinya dilipatkan berpuluh-puluh kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari kami akhiri dan kami tutup. Kita bisa berjumpa lagi di konten selanjutnya. Tonton terus, ikuti terus supaya kita tidak ketinggalan tentang tema-tema yang lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.